Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi subhanahu wa ta'ala amma yaqulul yahudu wan nasara wal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ya'lamu ma yaf'alun
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يتبعه المسلمون والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي ختم به النبيون وعلى آله وصحبه الذين هم المجاهدون والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم يبعثون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalun. Sidang Jum'ah rahimakumullah, kita wajib memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kudrat dan iradatnya, dengan kekuasaan dan kehendaknya, sampai Jumat ini masih ada kesempatan untuk bertobat dari segala dosa, untuk memperbaiki akhlak kita, untuk memperbanyak amal ibadah kita, dan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita yakini bahwa kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang hakiki hanya bisa diperoleh dari ladang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada kebahagiaan yang tidak dicapai, yang tidak didapat dari ladang takwa, maka kebahagiaan itu bukan kebahagiaan yang sebenarnya. Bahkan bisa kita yakini kebahagiaan yang tidak diperoleh dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah proses, salah satu jalan menuju sengsara, menuju malapetaka, naudzubillah, kekal dalam neraka. Sidang Jum'ah rahimakumullah, Jumat ini Jumat kedua di bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan yang disebut dalam Al-Quran Al-Hajju Ashhur Ma'lumat. Bulan haji itu bulan yang dimaklumi, yang diketahui: Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan pada bulan Dzulhijjah, pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik, disyariahkan berkurban. Ibadah haji hanya diwajibkan bagi mereka yang mampu, dan ibadah kurban hanya disunat muakkadahkan, sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Bagi mereka yang mampu pun harus mengikutinya. Sidang Jum'ah rahimakumullah, tapi hikmah haji, hikmah kurban, kita semuanya umat Islam harus memilikinya. Di antara hikmah ibadah haji yang tidak kurang dari 9 hal menurut sebuah buku Al-Hajj wal Umrah karangan Profesor Dr. Rif'at Abdul Muttalib. Ada 9 hal, dan hikmah kurban menurut kitab Minhajul Muslim karangan Fadilatul Syekh Jabir Abu Bakar Jabil Al-Jazairi tidak kurang dari 5 hal. Salah satu dari hikmah kurban dan hikmah ibadah haji adalah napaktilas perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya
tidak kalah pentingnya dari hewan kurban yang disembelih pengganti Nabi Ismail turun dari surga, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil mewujudkan negara yang aman dan mewujudkan, merealisasikan keluarga sejahtera, bukan hanya oleh Nabi Ibrahim bersama keluarganya saja, tapi siapapun yang mengikuti jejak langkahnya Nabi Ibrahim bisa mewujudkan negara yang aman, nyaman, tentram, dan keluarga bahagia, keluarga sejahtera. Apa modalnya? Yang paling utamanya diwujudkan oleh Nabi Ibrahim yang sudah pasti bukan dengan kekayaan melimpah dan bukan dengan kedudukan duniawi yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim memperankan firman Allah dalam Al-Quran, surat As-Saffat surat 37 ayat 99, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdi. Nabi Ibrahim ketika mau pergi termenung, tidak langsung pergi, kemudian membuat istrinya bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Kakanda mau pergi kemana?" Setelah beberapa kali ditanya, jawaban terakhirnya Nabi Ibrahim berkata, memperankan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala, Nabi Ibrahim berkata, inni dhahibun, sungguh aku dhahibun, pergi, ila rabbi, menuju Allah, sayahdin, pasti Allah memberi hidayah kepadaku. Sidang Jumat rahimakumullah, menurut penglihatan bahasa Arab, menurut ahli bahasa Arab, dhahibun itu isim fa'il. Isim fa'il itu isim sifat. Kalau terjemah bahasa Indonesia, dhahabtu, saya pergi, adhabu, saya pergi juga. Tapi beda fungsinya. Kalau dhahibun itu isim sifat. Sifatnya Nabi Ibrahim adalah pergi. As-sifatu multasiqatun bidzat, menurut kaidah sifat itu nempel kepada dat. Jadi sifat Nabi Ibrahim itu selalu pergi, dan perginya tidak pergi kemana-mana kecuali ila rabbi, menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mencontoh kepada Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad pun diperintahkan oleh Allah, anit tabi' millata Ibrahim hanifa, dan kita mencontoh, dan kita pun selamanya harus pergi menuju Allah. Ketika kita mau pergi ke kantor, mau pergi ke perdagangan, mau pergi kemanapun, harus ditanya diri kita barang beberapa detik, mau kemana saya ini? Jawabannya harus menuju Allah, mencari pertolongan Allah, mencari keberkahan dari Allah, mencari hidayah dari Allah. Antumul fuqara ilallah, kalian ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pergi keluar kota, bahkan pergi ke suatu ruangan di rumah pun bisa nyasar. Tapi kalau menuju Allah dijamin tidak akan nyasar. Sayahdin, Allah pasti memberi hidayah. Sidang Jumat rahimakumullah, dari sifat Nabi Ibrahim hanya menuju Allah Subhanahu wa taala menular, dicontoh oleh istrinya. Idzan la yudayyi'ana, kalau engkau menuju Allah, pasti Allah tidak akan menyengsarakan kita. Menular juga kepada putranya Ismail alaihissalam, satajiduni insyaallah minas sabirin, pasti kau dapatkan aku wahai ayahanda minas sabirin, sekalipun aku harus berpisah dengan engkau dan engkau menyembelih aku, pasti aku akan tunduk patuh
kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah rahimakumullah, di sini kita sebagai kepala rumah tangga dalam membina rumah tangga harus menjadi suri tauladan menuju Allah, harus ikhlas dan harus ditanamkan, harus dibina. Istri kita paling utamanya harus menjadi manusia tawakal Allah, hanya putus, hanya mengandalkan pertolongan Allah, putus hubungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala, pasti akan punya anak satajiduni insyaallah minas sabirin, termasuk anak yang sabar patuh kepada perintah Allah paling utamanya. Sidang jemaah rahimakumullah, supaya menjadi manusia ikhlas dan tawakal serta sabar, salah satunya dijadikan pelajaran untuk kita, disingkap oleh para ulama ahli tafsir. Kenapa Allah mengganti sembelihan Ismail itu dengan domba, dengan hewan kurban, tidak dengan yang lainnya, tidak dengan uang, tidak dengan kekayaan lainnya, tapi harus menyembelih. Salah satu pelajarannya supaya kita mempunyai sifat takwa, sifat hanya menuju Allah Subhanahu wa taala, dan bisa tawakal serta sabar. Sifat binatang yang ada pada diri kita harus dibunuh, harus disembelih. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Innahu jawadun karim, malikum barur raufur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhus shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbil mujahidin wa tabi'ina wa tabi'ihim wa ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah al-mahbubin, usikum wa iyaya bitaqwallahil mu'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Sadaqallahul azim wa sadaqa sayyidul mursalin. Sidang jemaah rahimakumullah, ketika Umar bin Khattab pamit kepada Rasulullah untuk ibadah haji, Rasulullah berpesan, la tansana an du'aik ya ukhayya, la tansana an du'aik, wahai saudaraku, jangan lupa doakan kami. Kita pun harus mencontoh Rasulullah, berpesan kepada saudara kita yang ibadah haji, dan pesannya karena kita ditakdirkan zaman now ini mudah sekali karena banyak alat komunikasi untuk supaya mendoakan kita. Jangan lupa doakan kami, bangsa Indonesia, doakan kita supaya negara Indonesia mempunyai pemimpin yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita berpesan kepada para jemaah haji. Akhirnya mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca doa Nabi Ibrahim alaihissalam di antaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Tsumma radallahumma 'anil khulafa'il arba'ah Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasul ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ala ahya minhum wal amwat ya qarib mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbana
hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat ya qaribun mujibud da'wat. Rabbana athmin lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana athmin lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka Allahumma mutawassilina bihadhil khutbah wa bihadhil jum'ah an tuyassira lana umurana wa tuhassila maqasidana taqda hawaijana wa taj'alana wa auladana wa talamidana wa tilmidatina auladan ulama asalihin agniya syakirin hujjajan mabrurin du'atan mukhlisin fi sabilika mujahidin wa li kitabillahi hafidin wa bi sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi mutamassikin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansiril muslimin al-mujahidin fi kulli makan min biladil muslimin wa ashghilidz zalimina biz zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa liwalidayya wa lakum.